ada di berita Kompas TV ya. Di Kompas TV ini sudah, kalau yang lain itu kan ulasan-ulasan. Kalau ini kan ada pernyataan, ini luar biasa nih, saya suka nih. Kita dengarkan dulu sejenak ya, Pak Ahmad ya. Oke, baik. Ini dari Metro TV ya. Teman-teman, saya suka ini. Ada di televisi ini. Dari Metro TV ya. Susah sekali nih. Kepolisian merupakan penundaan transaksi sementara, bukan pemblokiran atau penyitaan rekening. Yang diajukan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Wah, sampai suratnya ditunjukkan. Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait rekening penghimpunan dana Aliansi Pati Bersatu atau AMPB, Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi tentang langkah penyelidik di Reskrimsus yang tengah berlangsung. Pihak kepolisian menegaskan surat yang dikirimkan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi sementara. Wah, penundaan transaksi sementara, tapi ya dampaknya luar biasa. Saking ininya suratnya ditunjukkan nih, Bang Ahmad. Kita tunggu ya. Bukan pemblokiran atau penyitaan rekening. Hal ini merujuk pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penundaan hanya berlaku paling lama 5 hari kerja. Iya, 5 hari, betul, 5 hari. Ya, 5 hari cocok itu. Berdasarkan Iya, ini kan, berdasarkan pasal 70 kan Undang-Undang Nomor 8. Ini kan berbicara Ya kan? soal perut orang ini kan. Orang lapar kan itu tidak tahu waktunya sampai kapan. Iya, oke. Oke, nanti kita bahas ya Pak Ahmad ya. Oke. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Ya, tidak disita, tapi bisa diambil nggak duitnya itu? Nah, tapi dibatasi setelah lewat dari tanggal 27 itu dibuka di tanggal 28 kan tidak ada gunanya walaupun uang itu masih ada karena gerakannya kan di tanggal 27. Iya, maksudnya duitnya bisa diambil nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Atau nggak nambah kali ya? Kan dibatasi ya? Apa namanya? Dibatasi. Jadi istilahnya kita tidak bisa lagi transfer ke rekening itu. Rekening itu pure dibekukan Ya. oleh pihak bank. Iya, ini kok ada yang bilang pret, ini apa maksudnya nih? Hati-hati kamu, ini saya blokir nanti. Masa kita ngomong begini bilang pret? Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Nanti dibahas ya Bang Ahmad ya, pemblokiran dengan penundaan ya Bang Ahmad ya. Siap. Ini kan kita berbicara soal prosedur hukumnya ya, Bang. Iya, normatif saja, normatif. Iya, saja. normatif. Apalagi polisi juga sudah apa namanya, sudah rilis kan, ya nggak? Saya kira nggak ada masalah. Oke? Nggak ada masalah, betul. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Polisi menjelaskan selama masa penundaan 5 hari dana tetap berada di dalam rekening tersebut dan tidak disita. Setelah masa penundaan berakhir, rekening dapat kembali digunakan seperti biasa sepanjang tidak ada proses hukum lanjutan kepolisian. Astagfirullahaladzim. Nggak ada Oh, gunanya bisa juga. digunakan setelah selesai. Nggak ada juga gunanya, akan diperpanjang barang itu. Kalau demonya ditunda gini ya. Ini Iya, yang iya. saya jelaskan pelan-pelan ya. Gini. Ya, oke. Kan demonya itu di tanggal 27 ya. Penundaan itu sampai tanggal 28. Jadi pada saat itu kalau tidak ada dana konsumsi untuk masa aksi, kan implas ini akan ditunda sampai tanggal sekian. Percaya atau tidak tanggal 28 dibuka akan ditutup kembali ketika demonya belum berlangsung tanggal 27 ada penundaan juga di situ. Ini kan cara untuk membungkam rakyat tapi dengan mekanisme hukum. Artinya adalah Iya. orang yang berbahaya itu bukan orang yang buta hukum, tetapi orang yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi hukum itu sendiri. Keren. Sebentar. Kita selesaikan dulu. Wah, ini teman-teman nggak sabar di bawah nih. Bentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Kita dengarkan dulu penjelasannya ini dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Untuk menjaga transparansi di Treskrimsus, Polda Metro Jaya telah memanggil pihak-pihak terkait proses penyelidikan tersebut. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Kementerian Sosial. Kalau ini tadi yang OJK tadi, aku punya sumbernya, itu tidak pernah dimintai pertimbangan. Sebentar ya.
Koordinasi lintas lembaga ini dilakukan untuk mendalami mekanisme pengumpulan, tujuan penghimpunan dana, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang masyarakat tersebut. Oh, penghimpunan dana, intinya donasi lah. Pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Waduh, tanya lagi tujuannya untuk demo, Pak Polisi, untuk demo. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan Loh, nah ini. surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Saat ini penyelidik masih menunggu hasil klarifikasi dan koordinasi dari OJK dan Kemensos untuk menentukan status hukum lebih lanjut tentang aktivitas pengimpunan dana tersebut. Dari Jakarta. Oke. Silakan dijelaskan dulu, Bang Ahmad. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. 600 mata memandang, terkhususnya yang terhormat kepada Mr. Z. Ya, Tadi siang kan kita udah bahas hal seperti ini dan kita bahas itu sekitar 4 jam, tapi belum ada titik temu di situ. Begini sebenarnya, pemblokiran rekening milik seorang aktivis di Pati tanpa sepengetahuan pemiliknya itu bukan persoalan kecil. Karena istilahnya rekening yang ada yang diblokir itu bukan cuma sekedar tempat menyimpan uang, tetapi itu adalah kehidupan warga Pati yang ingin menyampaikan aspirasinya di ibu kota. Dan aspirasi itu adalah perwakilan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengesahkan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dan Undang-Undang Hukuman Mati bagi para koruptor. Jadi istilahnya jika benar pemblokiran dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa dasar hukum yang jelas, serta tanpa memberikan kesempatan kepada pemilik rekening untuk mengetahui dan mempertanyakan alasan tindakan tersebut, maka publik patut mempertanyakan apa dasar kewenangan apa rekening itu diblokir dan siapa yang memerintahkan itu dan prosedurnya telah sesuai hukum atau tidak. Karena memang benar kewenangan negara untuk melakukan pemblokiran memang dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu apabila berkaitan dengan pelanggaran hukum. Namun di satu sisi adalah kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Harus ada dasar hukum, prosedural, alasan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur hukum negara. Serta ada mekanisme pemilik rekening untuk memperoleh informasi dan menggunakan hak hukumnya di situ. Apalagi ini kan pemblokiran tersebut berkaitan dengan aktivitas seorang aktivis. Jangan sampai tindakan administratif atau penegakan hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, mengintimidasi atau membatasi kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat. Kita kan hidup di negara hukum. Ada 2 tujuan di situ. Yang pertama tujuan penegakan hukum, yang kedua tujuan mengesahkan hukum. Jadi kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Bahkan ketika negara memiliki kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum. Jadi sudah terbukti kan, pemblokiran itu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa prosedur yang semestinya. Atau mungkin digunakan untuk tujuan di luar penegakan hukum, maka tindakan tersebut patut diuji dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Gitu. Kalau kita berbicara lagi soal ininya kan, soal dasar hukumnya, kan ada namanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU pasal 70 sampai 71. Dalam perkara pencucian uang, pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan surat perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Apakah ada laporan dari pihak kepolisian kepada kepala mahkamah konstitusi dan lain sebagainya? Kan tidak ada sama sekali. Terus di situ kan harus melibatkan kewenangan PPATK. PPATK juga mempunyai kewenangan melakukan penghentian sementara transaksi dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-Undang TPPU. Misalnya PPATK menjelaskan bahwa penghentian sementara terhadap rekening dorman dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan umum. Tapi kan itu sama sekali. Artinya adalah jika rekening tersebut diblokir, pertanyaan hukum yang timbul daripada masyarakat, apa dasar hukumnya itu sampai diblokir? Apakah ada surat perintah? Apakah ada alasan pemblokiran? Dan yang paling penting adalah mengapa kamu memblokir rekening aset masyarakat yang dikumpulkan dari dana donasi untuk menyampaikan aspirasi di muka umum? Ya, ini PPATK, Bang Ahmad. Nah, PPATK pun mengklaim bahwasanya dia tidak meminta Bank Mandiri blokir rekening Botok Pati. Artinya adalah mereka melanggar Undang-Undang PJOK Nomor 24 Tahun 2025 tentang pengelolaan rekening pada bank umum. Itu sudah jelas loh, Mr. Z. Iya. Jadi teman-teman yang kita sampaikan ini fakta ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengatakan bahwa ini itu enggak ya. Ini fakta. Ini menimbulkan reaksi publik ya teman-teman, menimbulkan reaksi publik nih. Ya, MUI juga mengklaim bahwa tujuannya itu hanya satu, tujuannya hanya untuk menghalangi orang untuk demo. Ya kan?
Iya, jadi itu kan adalah tujuan dari pihak kepolisian untuk memblokir rekening dari para aktivis ini adalah untuk membatasi kebebasan berpendapat. Artinya mereka Ya, membungkam dengan cara itu lewat prosedural hukum yang betul-betul dimanipulasi oleh mereka sendiri. ya. Jadi Bang Ahmad, ternyata eh, reaksi publik luar biasa nih Bang Ahmad. Bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan, bentar, ini, ini Bang Ahmad. Dia minta supaya jangan asal blokir Bang Ahmad nih. Ya jelas, ini kan menyangkut tentang keuangan pribadi seseorang lah istilahnya, walaupun digunakan untuk Ya, kelompok. Jangan asal blokir, semua itu punya prosedur hukumnya sendiri lah. Kita mengacu pada pasal 140 Undang-Undang pasal 140 nomor ayat kedua kan, bahwasanya harus ada izin di situ. Jangan memblokir sepihak. ya. Ini saya lanjutkan semua ini. Bahkan sudah ada tindakan seperti ini Bang Ahmad. Coba. Ya, itu adalah bentuk kemarahan dan Dampak kemurkaan dari masyarakat. Dampak. masyarakat. Iya, Istilahnya begini, Bang, Mr. Z. iya. Silakan. Ini kan saya rasa Mandiri ini dijadikan kambing hitam dalam perkara ini. Hmm, Tetapi lagi-lagi ketika Mandiri diperintahkan untuk memblokir rekening dari Boto oleh seseorang yang bergening di bidang aparatur hukum negara, ya mereka mau dan tidak mau harus mengikuti perintah itu. Tapi mereka lupa efek jangka panjangnya seperti apa. Sahamnya turun, banyak orang beralih bank. ya, Kan itu merupakan kerugian besar bagi Mandiri. Dari uang 80 juta yang diblokir, bisa menjadi kerugiannya 80 miliar, 800 miliar. ya, ya, ya. Oke teman-teman ya, saya kabarkan kepada teman-teman bahwa ini yang diblokir di rekening Mas Boto, ini Mas Boto ya panggilannya ya, itu 80 sekian juta. Oke, 80 sekian juta. Saya tidak tahu lebihnya berapa. Tapi dengan memblokir 80 juta, tadi disampaikan oleh Bang Ahmad bahwa Bank Mandiri sendiri mengalami kerugian. Kerugian apa? Eh, Saham ya, sahamnya turun teman-teman. Dan tidak main-main turunnya, ini miliaran teman-teman. Saya bacakan ini ya teman-teman ya, dengan hanya memblokir 80 juta, saham Bank Mandiri terjun bebas buntut pemblokiran donasi Mas Boto. Ini nggak mungkin ada beritanya kalau nggak ada faktanya teman-teman. Nah silakan dinarasikan Bang Ahmad. Ya jelas lah pasti. Itu adalah bentuk. Ini siapa dulu celoteh Abah SHMH official ini. Senior saya ini di hukum. Mungkin dia lebih bisa menerangkan. Oke, oke Abah, selamat malam. Iya, kan sudah saya jelaskan tadi. Ini sesinya beda lagi. Ini sesi malam. Jangan bilang sudah tadi, sudah makan siang, sudah kemarin. Lu nggak bisa begitu, Abah. Hmm, Ya, paranoid. Satu, paranoid. iya paranoid. Yang kedua, efek apa terlalu ingin eksistensinya diakui oleh negara juga. Ini kan persoalan hobi menjilat ya. Ya, apa pimpinan Polda Metro Jaya ini hobi menjilat ya. Lalu ya saya nggak ngerti apa tujuannya mau apa ya. Saya sih sudah kirim surat, sudah kirim pernyataan, bahkan memberikan saran. Ya, tapi saya lihat memang sepertinya ini apa kebijakan Polda Metro Jaya nih, makanya sebetulnya harus dilakukan sama netizen adalah menyuarakan copot Kapolda gitu loh, copot Wakapolda, copot Dirkrimsus gitu loh. Jadi biar kalau mereka bilang ini adalah shock terapi buat demonstran, ini adalah shock terapi buat yang memberikan dana bantuan sumbangan, ini sekali-sekali rakyat shock terapi sama Kapolda gitu loh. Ya kan sudah 2 kali ya Polda Metro Jaya punya prestasi yang sangat luar biasa memprihatinkan. Tahun lalu 1 korban ojol meninggal karena tindakan represif, ya kan? Lalu kemudian markasnya di demo juga. Itu kan buat saya kegagalan, ya. Ya. Terus ya ini, ya terus kedua menggalang aktivis hanya untuk membodohi. Padahal sesungguhnya kan yang harus diberikan sama polisi itu adalah bagaimana memberikan apa ya merangkul dengan memberikan satu tatanan soal politik yang baik kan begitu, bukan kemudian ya mengadu domba lalu menghentikan dengan segala macam cara ya kan. Kita lihat sepertinya mereka malas untuk kemudian bekerja atau bodoh mungkin saya pikir ini ya.
Jadi saya tidak melihat mereka membantu negara, malah mungkin mereka sepertinya memang ingin menciptakan kerusuhan itu sendiri. Dan ini bahaya sebetulnya buat demokrasi. Saya sudah bilang tadi ada beberapa pelanggaran besar dasar yang kemudian harus dijadikan senjata masyarakat untuk mengevaluasi kinerja kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya. Satu, masalah pelanggaran HAM, ya kan. Yang kedua, pelanggaran etika, ya kan. Dan juga soal pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Jadi kita sekarang ini saya minta kepada netizen bukan lagi diskusi, tapi sudah bikin tagar, copot Kapolda, copot Wakapolda, copot siapapun yang melakukan tindakan seperti ini dengan alasan apapun, dengan alasan yang katanya ingin meminimalisir demo, lalu menakut-nakuti shock terapi kepada demonstran. Lu tuh digaji sama rakyat bukan buat begituan, ya, bukan buat melanggar hukum, ya. Saya tegas kok ngomong, ya. Saya tegas ngomong ini, Mas Di. Polisi digaji bukan untuk melanggar hukum, bukan untuk kemudian menakut-nakuti masyarakat, ya. Demonstrasi walaupun misalnya katakanlah rusuh, tindak, tapi jangan seperti ini, ya kan. Ini yang buat resah sebetulnya kalian bikin konferensi pers menakut-nakuti. Kalau demonstrasi kita akan begini. Saya bukan nggak kenal, saya kenal sama semuanya. Tapi kalau udah begini tolol namanya, bego namanya gitu loh. Ya kan? Oke, Abah. Sabar dulu, Abah. Ditahan dulu, tahan. Pelan-pelan. Ingat. Kita boleh panas, tapi di sini dingin-dingin sedikit ya. Oke, teman-teman. Tapi gini, Mas, ini saya yakin Pak Kapolri kan baru pulang nih dari NTT, ya. Tapi saya sudah masuk nih. Saya berharap Pak Kapolri juga, ya artinya jangan kemudian gara-gara kesalahan anak buahnya lalu kemudian, Pak, bisa jadi kalau kemudian Bapak akan diminta turun sama orang, kan gitu aja. Saya yakin tidak ada instruksi begini nih. Cuma ini kebodohan di Polda aja nih, gitu loh. Karena setahu saya Mabes Polri itu nggak pernah main begini, gitu loh. Nah, ini iya makanya saya juga heran kenapa nih tiba-tiba ada seperti ini nih. Ya menurut saya ada sebuah keanehan sehingga masyarakat juga mempertanyakan apa sih sebenarnya tujuan polisi. Sebentar dulu ya. Jadi begini, saya buat narasi dulu. Ketika berkaitan dengan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang, demo dilindungi oleh undang-undang, ya, dalam bahasa hukumnya itulah penyampaian pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Justru anehnya polisi juga memproteksi diri, padahal sebenarnya nggak perlu, tinggal diikuti aja. Memproteksi diri dengan pemblokiran itu yang katanya nih juga berdasarkan undang-undang. Ini bagaimana ya? Yang satu demo itu dilindungi oleh undang-undang, kemudian terkait dengan pemblokiran juga berdasarkan undang-undang. Ini sisi yang keliru kayaknya ya, kalau masalah demo dijadikan sebagai kecurigaan terkait dengan pidana-pidana lain. Bagaimana menurut Abah? Abah dulu, Abah. Lu kok malah lungo, Abah? Bah? Tolong gedein, Mas. Itu sudah saya bikin di sisi saya juga, saya sudah bikin. Kita mulai soal ini gambar saya. Ini kan kita anggap sebagai strategi khusus gitu kan. Ini bahasa saya, strategi khusus dalam penegakan hukum kan gitu. Mereka bilangnya begitu, ya kan. Lalu mereka mencoba memberikan strategi yang namanya menunda transferan yang berdasarkan pasal 26, bukan 23, Mas, 26 Undang-Undang TPPU, ya kan. Lalu mereka coba menunda 5 hari kerja gitu kan, dan juga berdasarkan pasal 237 Undang-Undang P2SK. Nah, terus kemudian mereka pakai dasar soal mitigasi risiko keamanan katanya, ya kan. Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dibatasi sehingga kemudian ini tujuannya untuk persiapan aksi publik yang kemudian harus dikurangi jumlahnya, mungkin dengan begitu kan gitu, ya kan.
Dan ketiga, mereka bilang katanya ingin membuat efek jerah, ya kan? Yang namanya chilling effect katanya, efek psikologis bagi partisipan demonstran. Ini kan buat saya lucu gitu loh. Kalau alasan-alasan ini dipakai, maka saya buat lagi gambarnya, Mas. Saya konturnya, Mas. Saya buat lagi nih. Saya buat lagi gambarnya. Saya buat lagi gambarnya. Ini kalau kita mau jelas-jelas bagaimana kemudian pelanggaran apa yang kemudian mereka lakukan. Satu, tadi saya bilang soal pelanggaran HAM, Mas, dan konstitusi, ya kan? Di mana kemudian mereka melakukan intimidasi finansial, ya. Coba lihat di gambar itu, Mas, ya kan? Kemudian pasal 28E Undang-Undang 45 itu kemudian ada yang namanya perampasan hak atas dasar harta benda pribadi tanpa due process of law-nya, pasal 28G Undang-Undang 45. Lalu yang kedua, cacat prosedural atau abuse of power, di mana undang-undang ini, penggunaan undang-undang TPPU ini dianggap tidak sah. Ini melanggar, Mas. Ya, karena tidak ada tindak pidana yang kemudian melekat pada seorang Supriyono. Ya. Lalu kemudian mereka juga melanggar kode etik, Mas. Perpol nomor 7 tahun 2022. Nah, akhirnya melahirkan dampak sosial. Kebijakan ini berisiko merusak tatanan iklim demokrasi dan menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat sipil. Sehingga kemudian ketika orang memberikan kepercayaan atau mengkritik kepercayaan publik itu hilang, Mas. Dan buat saya, Pak Kapolri, ya saya tegas ngomong, Pak Kapolri, anak buah Anda ini membuat citra polisi rusak. Oke. Gitu loh. Oke, ditahan dulu ya, Abah. Ini ada saya ingin juga membacakan kepada teman-teman sebagaimana catatan atau tulisan teman-teman sendiri. Dari Tono Januari, copot Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada Jeffrey Mars Sandi. Alhamdulillah, saya sudah tutup rekening dari Mandiri 150 juta. Wow. Loh, gara-gara diblokir 80 juta, ditutup 150 juta. Tambah naik nih. Yang lebih menarik, teman-teman. Jadi saham dari pihak Bank Mandiri sendiri tuh turun drastis, teman-teman. Turun drastis. Saya ingin Bang Ahmad, sebagaimana yang disampaikan oleh Abah tadi, justru ini menunjukkan kepanikan begitu, Bang Ahmad, dengan adanya pemblokiran ini, Bang Ahmad. Silakan. Begini ya, memang kalau benar rekening yang digunakan untuk menggalang donasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait UU perampasan aset diblokir karena aktivitas tersebut, maka publik itu kan akan menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni tindakan penegakan hukum atau justru bentuk pembatasan terhadap ruang demokrasi? Ada ketakutan di situ dari kata apa tadi kan? Ya. Artinya adalah jika kita mengacu lagi kepada undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum itu menggunakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi undang-undang tersebut kan itu sudah menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Iya. Karena itu, ketika masyarakat menggalang dana secara sukarela untuk mengikuti aksi, menyediakan transportasi logistik atau kebutuhan demonstrasi damai, tindakan tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sesuatu yang melanggar hukum hanya karena aspirasi yang dibawa oleh kritik terhadap sebuah rancangan undang-undang. Apalagi kan Mr. Z, RUU perampasan aset sendiri masih berada dalam proses pembentukan. Artinya adalah DPR menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut masih membuka ruang bagi partisipasi publik dan telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui RDPU. Jadi pemblokiran rekening bukan perkara yang sederhana. Ia dapat berdampak langsung terhadap kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mengelola dana dan menjalankan aktivitasnya. Karena itu, kewenangan tersebut harus digunakan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan prasangka atau ketidaksukaan terhadap kritik. Jangan sampai pemberantasan kejahatan berubah menjadi pemberantasan kritik. Jangan sampai kewenangan negara untuk menegakkan hukum justru digunakan untuk membuat masyarakat takut menyampaikan aspirasi. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, silakan buktikan Pak Kapolri dan anggota-anggotanya yang berbaju coklat itu. Kalau ada tindak pidana, silakan buktikan melalui proses hukum. Tetapi apabila tidak ada hubungan antara rekening tersebut dengan tindak pidana, sementara satu-satunya kesalahan pemilik rekening adalah menggalang dukungan untuk menyampaikan aspirasi politik secara damai, maka tindakan pembatasan tersebut patut dipertanyakan dari perspektif hukum, HAM, dan demokrasi. Sebab demokrasi itu kan bukan hanya tentang pemerintah mendengar suara yang disukai. Demokrasi justru diuji ketika negara mampu memberikan ruang masyarakat untuk menyampaikan suara yang jelas.
dan suara Ya. yang kritis. Istilahnya kan masyarakat tidak sedang meminta izin untuk mempunyai pendapat, masyarakat sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat. Dan jika sebuah aspirasi dibungkam dengan rasa takut, tekanan, atau pembatasan akses terhadap sumber dana, maka pertanyaan yang lebih besar itu adalah apakah negara sedang melindungi demokrasi atau justru sedang takut terhadap suara rakyatnya sendiri. Iya, logis. Iya, iya. Ini begini loh teman-teman semua. Mohon izin saya sampaikan ini. RUU ini dari dulu ya masih RUU terus. Kapan gitu loh? Kapan disahkan? Namanya RUU. Yang lain tuh undang-undang yang lain tuh cepet tuh. Tapi khusus yang ini, mohon maaf nih, RUU perampasan aset ini sudah bertahun-tahun jadi RUU. Jadi masyarakat itu gemes. Apa sih namanya tuh? Ya gemes ya. Kenapa sih kok nggak jadi undang-undang, kok RUU terus gitu loh? Makanya ada sekelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Coba teman-teman, ingin menyampaikan aspirasinya sudah diperlakukan seperti ini. Sementara RUU yang sudah puluhan tahun yang sudah mengeluarkan biaya yang begitu banyak, tapi nggak dijadikan undang-undang. Karena nggak dijadikan undang-undang inilah sehingga masyarakat ini mulai dari sudah lama sebenarnya ini teman-teman. Mulai dari Kabupaten Pati terlebih dahulu gitu loh ya. Mulai dari Kabupaten Pati dan mungkin juga akan muncul kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, ketika RUU saja selama berapa tahun sih? Saya nggak tahu, mungkin 10 tahun ada ya karena 2 periode ya. 10 tahun. Hah? Berapa, Pak? 10 tahun. 10 tahun ya. Oke. 10 tahun kemudian didiamkan saja. Sementara ada orang yang berniat untuk membangkitkan kembali semangat diundang-undangkannya. Perampasan aset ini justru malah diperlakukan seperti ini. Saya tidak tahu deh. Tadi sudah disampaikan. Kalau perilaku seperti ini nampaknya itu anti kritik. Anti kritik, benar-benar anti kritik. Padahal Pak Kapolri sendiri, Pak Kapolrinya itu sendiri sudah menyampaikan bahwa berikan kami kritikan. Maka Anda sahabat kami, Anda sahabat polisi, karena berani mengkritik polisi. Nah, kita ngomong kritik kepolisian, justru kita yang aduh. Dan tujuannya siapa namanya ini, Botok dan teman-teman ini, bukan kepada polisi. Tujuannya adalah ingin menyuarakan di rumah rakyat. Di rumah rakyat, rumah DPR RI itu rumah rakyat. Saya ingin tanya, sekali lagi saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad. Seharusnya apa yang harus dilakukan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya ini? Seharusnya, Bang Ahmad, silakan. Saya boleh bertanya nggak? Begini, siapakah yang memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk melakukan dan memerintahkan anak buahnya untuk membekukan rekeningnya Botok? Itu dulu jawab gitu loh. Karena saya yakin ini instruksi dari Senayan. Ya, ini instruksi dari partai politik, dari partai di Senayan yang kemudian ya memerintahkan ini. Karena kan biasanya Polda Metro Jaya itu langsung berkoordinasi dengan mereka, apalagi di wilayah DPR nih. Nah, itu dulu yang mesti kita bahas, Mas. Satu itu ya. Nah, yang kedua, saya mau bilang kepada teman-teman, dorong Botok dan kelompoknya atau pengacaranya ataupun elemennya untuk melaporkan ya Polda Metro Jaya ke Propam, ke Kompolnas, bahkan kalau perlu desak DPR untuk panggil mereka. Karena ini kan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Ya. Jadi berani nggak Botok dan kawan-kawan untuk melaporkan? Kalau perlu ya meminta pertanggungjawaban etik. Nah habis itu, yang ketiga, saya menyarankan kepada teman-teman netizen, kita nggak usah lagi berdebat karena kita apa. Karena ini bukan hanya akan terjadi sama Botok, ini akan terjadi pada semua orang nanti. Kesewenang-wenangan ini akan terjadi kepada kita bila mana mereka diberikan kebebasan seperti ini dengan alasan efek jerah lah, ya segala macam lah. Ya kan gitu. Padahal sudah jelas ada undang-undangnya. Makanya saya berharap teman-teman netizen itu kompak, bikin tagar copot Kapolda Metro Jaya. Usut siapa yang perintahkan itu, gitu loh. Oke. Kalau tadi sih, ya kalau tadi saya dari pihak Bank Mandiri atas perintah APH, PPATK juga tidak pernah memerintahkan atau merekomendasikan kalau Polda Metro Jaya
Kalau Bank Mandiri perintah APH, kalau Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ini perintah undang-undang, mana ada yang begini nih. Sejatinya apa yang ingin dia cari ini? Oke, oke tadi ya, ini saya masih tetap ke Bang Ahmad ya. Apa sih sebenarnya Tugas eh, pokok yang polisi kan. seharusnya dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya? Apakah dengan memblokir ini menyurutkan niat daripada Mas Boto dan kawan-kawan? Silakan analisa Anda. Jawabannya itu tentu tidak. Justru dengan memblokir rekening pribadi dari Boto, itu akan membakar semangat dari masyarakat-masyarakat yang lain. Karena telah dipertontonkan secara nyata di depan mata bahwasanya pembungkaman itu ada, pembatasan itu ada. Hmm, Artinya jika kita mengacu pada tugas pokok dari instansi kepolisian dalam hal demonstrasi itu, tugasnya itu ada beberapa, yaitu mengamankan, melindungi, dan memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib dan damai. Jadi kepolisian itu kan harus berada di tengah masyarakat untuk mencegah bentrokan, melindungi peserta aksi dan pengguna jalan, bukan malah membuka masyarakat lewat peraturan perundang-undangan yang dipreteli dan dimanipulasi untuk kepentingan segelintir oligarki gitu. iya, Jadi iya, saya tuh ingin memberikan beberapa poin kritik sebenarnya, Mr. Z, iya, kepada pihak kepolisian. Begini ya, jangan gunakan kewenangan untuk membungkam aspirasi. Kepolisian kan memiliki tugas dan menjaga keamanan, ketertiban, tetapi pada saat yang sama kepolisian juga memiliki kewajiban menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti akan muncul di dalam kepala kita, karena itu kan bukan bentuk perlawanan terhadap hukum. Justru pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bagian dari controlling masyarakat terhadap penggunaan kewenangan negara. Jadi kepada Kapolri, kami sebagai masyarakat ingin mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh dibuat takut hanya karena ingin menyampaikan aspirasi. Demonstrasi damai itu bukan kejahatan. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman juga terhadap negara. Bahkan, menggalang dukungan dan donasi untuk kegiatan yang sah juga tidak otomatis merupakan tindak pidana. Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi alat untuk menekan masyarakat. Jangan sampai lagi rekening diblokir hanya karena pemiliknya berada barisan kritis terhadap kekuasaan. Jadi kepolisian itu kan seharusnya menjadi institusi yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk kepada mereka yang berbeda pendapat. Sebab tugas kepolisian bukan melindungi pemerintah dari kritik, melainkan melindungi masyarakat dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Itu. Aslinya polisi itu bukan alat kekuasaan loh. Polisi adalah alat negara yang harus tunduk kepada hukum. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya teman-teman yang berjuang di Jakarta, warga dari Pati, dan seluruh teman-teman yang hari ini sedang menonton, ayolah kita mengkritik kebijakan dengan damai. Kita dokumentasikan setiap tindakan represif dari aparat dan gunakan mekanisme hukum apabila merasa hak konstitusional tidak dilanggar. Istilahnya begitu, Bang, Mr. Z. Oke. Saya jadi ingat deh demo tahun 98 itu. Meskipun ya kawan-kawan mahasiswa itu ada yang meninggal, kalau tidak salah ada berapa orang ya waktu itu ya? 4 atau 5 orang ya yang meninggal dunia itu. Ya, saya lupa ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Demo 98 itu ada korban meninggal dunia. 4 orang ya? 4 orang. Bukan makin surut tuh. Nggak makin surut. Malah semakin bersemangat. Saya takutnya. Ini tadi kan sudah dikatakan, apakah pemblokiran ini bisa menyurutkan niat daripada Boto untuk demo? Tidak menyurutkan, justru menambah semangat ini, apalagi didorong oleh masyarakat yang lain. Apa yang harusnya polisi lakukan? Tadi sudah disampaikan bahwa seharusnya justru melakukan penggalangan, himbauan, ya kan? Agar apa? Agar suara masyarakat ini sampai kepada ya yang dituju, yaitu DPR, ya kan? Kemudian tidak terjadi kekacauan, ya kan? Tujuan tercapai, itu yang kita inginkan. Nah, kalau hal seperti ini dilakukan, justru nih belum apa-apa sudah seperti ini, ada kepanikan, ada ketakutan. Ya, kalau makin takut bukan makin sayang, makin takut itu makin jengkel. Ya kalau sudah jengkel bagaimana? Apakah ini tanggal 27 itu ditunda? Saya yakin tidak akan ditunda. Bahkan semakin banyak masyarakat yang ingin memberikan support ke sana. Ya termasuk saya juga mensupport ya. Bukan berarti ini ya mensupport dengan cara saya ya. Ya salah satunya menyuarakan tentang ini. Begitu. Ada Jadi gini, Mas. Abah, silakan Abah. Jadi begini, ya. Ya. Saya yakin netizen yang nonton Komal ini kan lebih dari 1000 lebih nih ya.
ya kan? Ya. Artinya luar biasa. Kita di sini tidak sama, berbeda. Ada yang mendukung demonstrasi, ada yang tidak. Saya sendiri pun isunya tidak mendukung sebetulnya. Tetapi buat saya segala bentuk hal demokrasi, saya orang paling depan yang dukung itu. Makanya ini bukan soal masalah hak sipilnya seorang botok, bukan. Dan ini bukan soal persoalan administrasi perbankan semata. Ini persoalan di mana ya kan menjadi presiden berbahaya dengan menggunakan instrumen perbankan atau hukum finansial sebagai alat taktis untuk membendung kebebasan berpendapat. Dan ini bahaya dan melumpuhkan dukungan logistik rakyat terhadap demokrasi. Kalau memang misalnya dia terbukti sebagai pelanggar pidana, silakan saja, itu hak hukum dari seorang kepolisian. Tapi tindakan kesewenang-wenangan ini tanpa kejelasan daripada tidak pidana asalnya misalnya, itu sama saja bilang negara ini adalah negara maksat, bukan negara hukum, rule of law. Makanya saya punya keinginan nih teman-teman nih ya, ayo mulai malam ini bikin tagar fiti-fiti yang kemudian mengadakan ini diviralkan, diperbanyak ya, karena saya yakin Pak Prabowo pun ya juga, saya pengen bilang Prabowo ini juga tidak menginginkan hal ya seperti ini. Ya ini yang perlu kita tahu, siapa sih yang memerintahkan atau ada nggak yang perintah kepada Kapolda? Karena ini instruksinya kan baru-baru aja nih, ya kan? Ya. Baru-baru, dan ini baru pertama kali terjadi nih. Ya, yang seperti ini. Iya, seumur saya, Ya. selama saya jadi aktivis, baru kali ini kebodohan dilakukan oleh kepolisian menggunakan cara seperti ini. Sangat bodoh. Maka saya minta kepada teman-teman rapatkan barisan, bukan soal ide kita boleh beda, tapi ini perlakuan kepada kita yang tidak baik. Ya, ini akan terjadi pada kelompok manapun. Hari ini mungkin Botok, besok mungkin Mr. G atau kawan kita, ya kan gitu, atau saya atau kawan yang lain. Jadi nggak boleh dibiarkan tindakan kesewenangan aparat seperti ini dibiarkan. Ayo, sekarang kita nggak ngomong demonstrasinya, kita ngomong bersatu untuk menghentikan arogansi dan kesewenang-wenangan Kapolda Metro Jaya dan bawahannya yang seperti ini. Kita minta dievaluasi. Saya yakin juga Pak Kapolri akan dengar ini. Pak Kapolri akan dengar ini, karena dia pun pasti akan marah. Kenapa? Dia orang yang paling terbuka mendengar kritik. Ya, saya tahu itu. Tapi saya minta teman-teman hari ini kita fokus. Ada seorang pejabat di kepolisian yang memerintahkan ini, dan ini akan terjadi, kalau nggak dihentikan akan terjadi pada Mr. G, pada kawan-kawan yang lainnya. Sekarang waktunya tegas tagar, periksa Kapolda, copot, dan jangan biarkan intimidasi teror kepada demokrasi. Itu aja kalau saya. Oke, terima kasih Abah. Saya rasa tadi kan sudah disampaikan ya dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu adalah Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu juga sudah menyampaikan bahwa suratnya, kalau Polda Metro Jaya kan gampang diusutnya. Ya, Polda Metro Jaya ini tadi menyampaikan, tadi kita dengar semua ya teman-teman ya. Ini suratnya dari Dirreskrimsus, artinya yang tanggung jawab adalah direktornya. Pak Direkturnya siapa nih, kan begitu. Ya tentu saja Kapoldanya juga tahu, dan Kapoldanya siapa. Apakah ini semata-mata dilakukan hanya oleh Kapolda atau atas perintah dari atasannya? Atasannya siapa? Kalau memang mau diketahui ini perintah siapa, saya yakin ini bisa ditemukan. Tapi benar apa kata Abah Celoteh tadi, bahwa ini baru pertama kali terjadi. Ya, baru pertama kali terjadi, padahal hanya satu orang Botok sudah dilakukan seperti ini. Oke, ini ada Abah Cianjur. Selamat malam Abah Cianjur. Selamat malam Bang, rekan-rekan. Iya. Sama Bang Ji, selamat malam, sehat selalu. Ya, ini di atas ini ada aktivis Abah, mantan ya, aktivis lama. Abah juga ini, Abah Cianjur juga mantan aktivis lama. Bagaimana Anda menyikapi dengan pemblokiran rekening tokoh aktivis yang ingin berdemo di rumah rakyat? Silakan Abah. Ya menurut saya sih terlalu berlebihan ya. Uangnya juga tanda kutip nggak seberapa. Nah, cuma bikin gaduhnya yang luar biasa. Kalaupun istilahnya kan bukan pemblokiran katanya, tapi penundaan selama 5 hari. Begitu. Ya apapun judulnya ya dimohonkan dulu, karena tidak berdiri sendiri kepada ketua pengadilan setempat. Ya.
bahwa ya alasannya apa Hmm. gitu. Dari PPATK kan sudah berbicara bahwa dia Hmm. tidak menyuruh untuk melakukan pemblokiran. Yang Ya. akhirnya kan masyarakat luas berdampak kepada salah satu perbankan itu yang merugikan mereka dari hal yang tanda kutip kecil tadi, tapi Hmm. dampaknya ya mereka tidak pikirkan seperti itu. Hmm. Seharusnya dipikir ulang lah. Toh sekarang kan kalau memang mau berkontribusi tidak usah dengan mengirimkan ke rekening, memberikan donasi ya mungkin dengan berbagai cara, Hmm. ya kan? Yap, Bisa yap, yap. melalui ya sekarang kan udah zaman canggih, bisa dengan Hmm. mohon maaf saya sebut melalui Dana, melalui aplikasi yang lainnya. Hmm. Gitu. Menurut saya sih terlalu berlebihan. Nah, kalaupun yang di bawah ada himbauan untuk bla 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 ya silahkan dijabarkan masing-masing lah ya. Cuma ini mengenai RUU perampasan aset ini udah belasan tahun terlalu berlarut-larut. Alasan Iya. apa lagi? Iya. Nah, sekarang kalau udah begini baru pada mengeluarkan statement maksimal Iya. Desember ya ikan sepat ikan gabus dong. Makin cepat makin bagus gitu loh. Iya Iya. kan? Iya. Kan ini untuk kepentingan katanya mau dikejar sampai Antartika. Ini yang di depan mata aja kok nggak bisa. Gimana ini? Itu dulu untuk pembuka, Bang Ji. Terima kasih. Terima kasih Abah. Wah, ini keren nih Abah nih. Ya, kalau Desembernya kan masih banyak Desember lagi, Bah. Desember tahun berapa, Bah? Ya nggak disebut bulan Desember 2026 kayak sebut gitu. 2027 masih ada Desember. Selanjutnya Desember. Nah, jadi kan makanya mungkin teman-teman kita dari semua pelosok ingin ada agreement yang jelas, ada Iya. statement yang jelas. Desember mana nih? Mana pernyataan minta hitam di atas putih? Kan jadinya begitu karena sudah ada mosi tidak percaya. Demikian Bang Ji. Iya, saya takut ini Desember kapan gitu. Memang ada teman-teman saya baca. Insya Allah Desember, Insya Allah Desember. Desembernya itu Desember yang mana? Desember ke sana itu ya Desember terus. Iya kan? Aduh. Ini saya baca dulu ya. Saya baca dulu tappingan di bawah. Mohon maaf saya bacakan ini. Mulai dari sini, dari Neval. Sekalian demo Bank Mandiri Pusat di tanggal 27 Agustus. Begini, demo itu satu tujuan dulu. Tujuannya sudah tercapai baru. Ini masalahnya demo yang ini aja belum dilaksanakan, tercapainya seperti apa, apa namanya, hasilnya seperti apa belum. Jangan sekalian-sekalian nanti ini fokuskan dulu aja ya. Dari Maybe. Ini kok pada ribut nih di bawah nih, Tono nih sama ributnya nih. Ini dari Endang Juli Cikis, secepatnya dong, Desember kelamaan. Ya Desember kapan? Desember ini ya, nggak tahu tahun berapa. Dari Mase, bank yang blokir dibakar saja, jangan. Mau nggak caranya? Ya ini tadi, cabut aja uangmu, udah. Uangmu ada berapa di Bank Mandiri? Ada 10.000, tarik 10.000 gitu aja. Noni Cino, Desember kelabu. Desember. Serigala Malam mungkin habis demo DPR ya, kita nggak tahu ya. Alimah desak MPR atau pecat mereka. Ya kalau ini ke DPR dulu ya, DPR dulu. Mas Wi, yang penting kita kompak lawan orang yang arogan. Ya betul. Umar, jangan mau janji-janji, itu gaya Jokowi. Awas penipu-penipu. Semua itu anggota DPR. Ini saya bacakan loh teman-teman ya. Saya bacakan. Ini dari user sekian. Kita tunggu 10 tahun lagi ya. Wah, kalau 10 tahun lagi ya repot. Berarti jadi 20 tahun dong. Ginanjar, pemerintah koplak. Wah, koplak. Joseph, Desember tahun 3000. 3000 ini sudah 2000. Nah, tinggal lama itu. Aduh. Akan Bang Ji sedikit ya. Boleh, menambahkan boleh. sedikit. Siapa tahu lah bermanfaat. Agar kenapa tadi mengatakan saya kurang setuju dengan mekanisme yang dilakukan sekarang. Kan mekanisme yang benar. Boleh menurut aturan. Tahapan pemblokirannya ataupun apapun namanya, penundaan. Jadi analisisnya dan indikasinya itu oleh PPATK.
mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Hmm. Apakah itu dari money laundering, uang judol, atau yang lainnya. Nah, permintaan ke perbankannya itu kan PPATK. Nah, itu pun tidak memblokir langsung, melainkan penerbitan perintah penghentian sementara transaksi kepada pihak bank. Ya, Jangka waktu betul yang dikatakan, berlaku paling lama 5 hari kerja. iya, Betul, itu peraturan. iya. Nah, itu bisa diperpanjang apabila, ya itu kan PPATK. Ya, yang harus tidak serta ini. Jadi yang jadi simpang siur, yang ini suruh melakukan, PPATK tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan yang jadi konyolnya di situ kalau Iya. analisa saya. Gitu. Betul. Terima kasih. Betul. Yang seharusnya menyuruh itu PPATK-nya sendiri tidak menyuruh, begitu loh teman-teman. Ini inisiatif, pada dasarnya itu inisiatif. Tadi sudah disampaikan sama celoteh Abah itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya, saya baca-baca dulu. Dari ayah Yesi Gevin, kalau begitu dari kepolisian udah gak becus lagi tuh. Wajar rakyat benci polisi. Ya kita lihat nanti siapa ini. Ini oknum polisi sendiri yang punya inisiatif atau atas perintah ini. Sultan Desember Kelabu. Silakan. Oke. Saya rasa gini ya, kalau kita mengacu kepada sejarah, negara ini tidak belajar dari sejarah revolusi Prancis. Pada saat Ya. itu kan revolusi Prancis terjadi karena rakyat dibungkam aspirasinya. Jadi pada tahun 1789 ini kita belajar sejarah sedikit ya tentang masalah gerakan revolusi itu sendiri. Boleh. Pada 1789, hal itu kan memberi satu pelajaran penting bagi setiap pemerintahan di seluruh dunia. Karena ketika ketidakpuasan masyarakat tidak mendapatkan ruang untuk disampaikan dan diselesaikan secara politik, tekanan sosial dapat berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar. Pada saat itu kan revolusi Prancis lahir dari berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan sosial, krisis ekonomi, beban rakyat, hingga ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan. Akhirnya berubah jadi perlawanan kepada rakyat dari sistem pemerintahan itu sendiri. Pada saat itu kan Raja Prancis bersama ratunya membuat satu petisi, tidak akan ada yang bisa melepas mahkota saya di atas kepala saya. Padahal faktanya bukan cuma mahkotanya yang lepas, kepalanya lepas dari lehernya, dipancung di tengah lapangan. Jangan sampai itu terulang kepada lagi bangsa Indonesia yang setiap tahunnya selama puluhan tahun dibohongi dan dibodohi oleh pemerintahnya. Jangan sampai ada kepala pemerintah yang dipancung di tengah Monas. Karena masyarakat sudah merasa gerah, masyarakat sudah merasa tidak mampu untuk menahan apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam pembentukan perubahan di negeri ini. Artinya itu kita harus mengambil itu sebagai pelajaran yang tetap relevan ketika masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk menolak atau mengkritisi sebuah rancangan undang-undang. Respon negara seharusnya bukan sekadar bagaimana menghentikan aksi, tetapi respon negara adalah mendampingi aksi tersebut agar masyarakat memiliki kepuasan di situ, aspirasinya didengarkan, bukan malah membungkam kritikan-kritikan kepada pemerintah itu sendiri. Gitu, Mr. Zif. Keren itu, keren ini. Saya khawatir saja, ini kan baru Pati nih, baru Pati. Bagaimana ada daerah-daerah lain di Jawa Timur, wah, ya kan, Jawa Barat, karena ketidakpuasan masyarakat itu ada. Ya, ini baru Pati. Ya, teman-teman ya, ini baru Pati. Seandainya, mohon maaf sekali Abah, seandainya saya yang ada di Jakarta sana yang punya kewenangan untuk itu, saya nggak akan lakukan seperti ini. Blokir ini saya tidak akan. Justru cara saya, karena dia datang dari jauh, dari Kabupaten Pati, mungkin dia punya bekal, mungkin dia juga seadanya. Kalau saya akan berikan dia bekal, apakah itu beras, ikan kering, telur, apa semua, yang penting dia bisa makan di situ. Dengan saya memberikan ini berarti kan saya peduli. Kira-kira nih orang yang sudah kita bantu, kita dukung, ya kan? Pasti juga mikir, oh iya ya, saya nggak boleh bikin kekacauan, saya nggak boleh bikin kerusuhan, kan begitu. Ternyata karena saya didukung logistik, saya bisa makan, dikasih beras, dikasih ikan kering, dikasih telur, dikasih tempat. Justru ini cara-cara yang manusiawi. Tetapi ketika orang dari jauh datang ke Jakarta, rekeningnya ditutup, tidak bisa melakukan apapun transaksi.
Ya, apa yang terjadi jika dilakukan seperti ini? Bagaimana, Abah? Itu kalau saya, Abah. Kalau saya akan kasih berapa beras nih, berapa kebutuhannya selama berapa hari. Kan begitu, Abah. Silakan, Abah. Iya, makanya saya Iya bilang kan. tadi, gini, saya bilang tadi begini, Polda Metro Jaya paranoid atau menjilat kekuasaan karena mereka punya tujuan tertentu, bukan mengabdi. Saya tegas ngomong ini karena mereka nggak mendalami filosofi mereka sebagai petugas, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Ya, mereka hanya patuh pada perintah kekuasaan. Terus saya bilang harusnya menjadi apa rule of the law-nya kekuasaan hukum, negara hukum, bukan maktab. Nah, Kapolda Metro Jaya dan jajarannya sekarang menjadi alat kekuasaan. Makanya saya minta pada Pak Kapolri segera kemudian perintahkan Kapolda Metro Jaya untuk ya kan untuk membuka rekening ini dan menghentikan tindakan-tindakan seperti ini. Ini nggak bagus gitu loh. Ya, karena paranoid, karena menjilat, karena kepengen pangkat naik, karena pengen presiden ngelihat atau anggota DPR atau pimpinan dewan ngelihat, sehingga mereka terburu-buru nih. Ini blunder lah, Bah. Blunder lah nih. Betul, betul. Makanya ini saya minta kepada netizen yang terhormat, teman-temanku, mau kita berbeda sekalipun, ini akan terjadi sama kita. Ini akan terjadi pada pro pemerintah ataupun yang tidak pro. Kenapa? Karena polisi atau oknum polisi atau oknum pejabatnya akan digunakan hal yang sama buat kita. Ayolah, malam ini tagarnya adalah copot Kapolda Metro Jaya, periksa. Ini biar kalau mereka menggunakan cara ini untuk katanya untuk terapi kepada aktivis, menghentikan demonstrasi, lalu Jerah. ya efek jerah. Sekarang waktunya kita bersatu tanpa ngelihat apa background kita pro atau dukung, kita minta ini tindakan ini dihentikan dan jangan dipakai lagi. Ya, evaluasi. Ini kurang ajar namanya. Saya seumur hidup saya jadi aktivis, baru kali ini lihat ada kebodohan seorang Kapolda Metro Jaya. Kebodohan Kapolda Metro Jaya ini buat saya. Iya. Ini aku tuh heran juga, Abah Celoteh. Aku juga heran. Ini demo yang sebelum-sebelumnya juga ada demo, tidak ada yang hiruk pikuk terkait dengan pemblokiran rekening. Tapi kok ini langsung ada, bahkan kemarin kalau nggak salah ada dengar ada berapa ya aliran dana itu dari ke mahasiswa, benar atau tidak saya tidak tahu, tapi nggak ada juga hiruk pikuk tentang pemblokiran rekening. Bahkan ini dijadikan sebagai dicurigai lah, hasil tindak pidana lah, macam-macam lah. Tapi belum pasti. Bahkan ada kalimat seperti ini. Ya kalau nanti tidak terbukti ya akan dikembalikan. Lah berarti nggak pasti dong. Makanya saya bilang itu tindakan kebodohan, paranoid dan kegilaan dari pimpinan wilayah kepolisian wilayah. Sangat bodoh buat saya. Walaupun betul mereka punya target. Ya, tapi masalahnya lu melanggar hukum, lu merusak citra institusi Polri. Yang hari ini kita perjuangkan untuk mereformasi Polri. Ya, apa bedanya lu sama Febri? Sama aja gitu loh. Aduh, melarang orang timbun emas, malah dia yang timbun emas gitu ya. Oke, Abah. Sabar dulu, Abah. Kita sapa nih, ada Mas Prabu. Selamat malam, Mas Prabu. Selamat malam, Mr. Ji. Selamat malam juga ada Bang Ahmad, Abah Celoteh. Selamat malam, Abah. Abah Angon juga. Ya, gimana Mr. Ji? Luar biasa ini saya mendengar narasinya Abah Celoteh ini, luar biasa ini. Ngeri sekali ini memang ini negara sekarang ini ya. Iya, tadi ini saya sangat bersyukur ya, saya didampingi oleh para aktivis senior nih. Karena memang jujur ya, Mas Prabu, terkait dengan pemblokiran rekening atau apapun namanya, ini saya bilang ya, apapun namanya, berkaitan dengan rekening, apalagi ya, rekening ini dibuka setelah demo, tanggalnya kan tanggal 28, repot kan? Ya terus bagaimana ini orang yang dari jauh nih, mau makan, mau apa kebutuhan yang lain, kalau rekeningnya tidak bisa digunakan lah bahasanya itu. Nah, silakan Mas Prabu, pembukaan dulu Mas Prabu. Oh iya. Ya, pertanyaan sederhananya kan begini. Aksi demo itu kan diperbolehkan oleh undang-undang. Iya. Nah, kalau tidak salah di pasal 18 1998 itu kalau yang menghalangi demo juga ada hukuman juga itu, Mr. Ji ya. Kalau nggak salah ini mungkin diterangkan nanti oleh Bang Ahmad atau Abah Celoteh ini. Iya. Itu kalau nggak salah hukumannya 1 tahun penjara ya, kurungan 1 tahun. Lah, menurut Bang Ahmad dan Abah Celoteh kan
dan saya pribadi sudah meyakini bahwa tindakan penegak hukum ini udah salah melakukan memblokir tanpa ada alasan yang jelas. Karena ya seperti tadi yang sudah disampaikan Abah dan Bang Ahmad itu tadi, Polri, APH itu penyidik itu bisa melakukan apabila seseorang itu terlibat dalam sebuah kasus. Artinya Mas Botok itu sedang dalam penyelidikan, dalam proses hukum. Itu boleh, itu pun harus ada izin dari ketua pengadilan ya atau mahkamah itu sendiri. Jadi pertanyaannya, ada nggak kira-kira ini hukuman bagi orang yang melakukan pemblokiran ini tadi, Abah atau Bang Ahmad? Silakan lanjut. Abah, silakan Ya, Abah. saya pertama begini, itu kan bisa kalau terjadi pelaporan, ya. Makanya tadi saya bilang, pertama adalah saya mendorong nih Botok dan kawan-kawan serta kelompoknya melaporkan tindakan Polda Metro Jaya ke instansi terkait, Propam, Kompolnas dan sebagainya. Karena ada hal yang dilanggar di sini, 3 hal tadi saya bilang. Ya, soal penyalahgunaan kewenangan, soal HAM dan kebebasan konstitusional, lalu kemudian apalagi saya lupa tuh. Pokoknya ada 3. Ada. Nah, kalau itu sudah bisa kita buktikan, maka tindakannya bisa administratif, ya bisa etik, bisa juga dicopot gitu loh. Karena buat saya penindakan yang terjadi saat ini kepada Botok itu pelanggaran luar biasa. Bahkan saya yakin seorang presiden pun atau ketua DPR pun tidak akan pernah berpikiran seperti ini. Ini kan eksperimen yang sebetulnya buat saya baru pertama kali terjadi dan kebodohan besar. Konyol ya, Bah? Konyol. Makanya saya minta nih, selain Mas Botok dan kelompoknya, semua teman-teman yang punya kepentingan berbeda sekalipun hari ini harus satu. Apa kepentingan kita? Kita nggak mau kayak Botok. Kita nggak mau, kan begitu? Ya kan gitu. Karena ini bisa terjadi pada kawan-kawan semua, Mas Prabu, ya kan, Abah ataupun Ahmad ya, Mas Ji dan teman. Ayo sekarang saatnya bersatu, tolong pelaporan ini. Dan kita isunya sekarang bukan ngomong lagi demonstrasi 27, tapi tindakan kesewenang-wenangan Polda Metro Jaya terhadap ya hal seperti ini gitu loh. Ayo, kompak di sini, Mbak. Saya yakin akan ada tindakannya kok. Pagi tadi jam 10 saya sudah berikan surat kepada Kapolri dan juga Kadipropam. Divisi saya sudah jelas, saya jelaskan apa misi mereka, motif mereka dan apa pelanggarannya. Sudah saya jelaskan juga semua. Nah sekarang buat saya sekarang tinggal masyarakat nih, tinggal netizen mau nggak bersama-sama seperti saya menyuarakan hal yang sama, ya kan? Kita ramaikan dulu nih tagar ini, tagar cepat Kapolda periksa, ya kan? Dan kami tidak ingin ada intimidasi sipil di sini soal masalah ini bukan persoalan soal Bang, ini bukan masalah itu, ini masalah intimidasi terhadap kritik sosial dan ini bahaya gitu loh. Ada Mas Prabu. Poinnya harus ada laporan dulu ya dari Mas Botok itu sendiri ya, mungkin begitu ya, Abah. Kalau saya punya pendapat beda. Kalau saya punya pendapat beda, tapi saya serahkan dulu Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad. Itu harus ada laporan pengaduan dari Mas Boto, tapi laporan pengaduannya kan masuknya juga ke kepolisian. Mereka sebagai pelaku di situ. Saya bingung gitu menjelaskannya gimana. Mereka sebagai pelaku Ramaikan dulu Bang Ahmad. Ramaikan dulu nih malam ini, malamnya berbesok ramaikan dulu tagarnya. Oke. Ya, sebentar Mr. Ji. Ini ada pertanyaan lagi nih Mr. Ji. Mr. Ji, begini. turun Mr. Ji sedikit ya. Sebentar, 10 menit saya turun ya. Aduh, saya mau bertanya. Oh ya sudah deh. Oke, ada Abah nggak apa-apa. Ya, siap Bang Ahmad. Begini Abah, saya mau melihat tentang RUU perampasan aset. Ya karena saya juga banyak melihat di VT ya. Ini juga muncul dari para akademisi ya, terutama dari pakar hukum lah, dari orang yang backgroundnya itu adalah sarjana hukum. Justru banyak juga yang khawatir akan ada disahkannya itu undang-undang perampasan aset ini, Abah Celoteh. Yang saya maksud adalah yang jadi pertanyaan, kekhawatiran itu timbul apabila satu ya penegak hukum akan semena-mena menggunakan pasal ini. Contoh misal di situ kan ada ya kalau nggak salah di pasal berapa 27A yang tentang TPPU lah ya, TPPU dan sebagainya itu kan juga menjelaskan sedikit saja gambaran apabila ada harta mati atau yang bergerak itu misalkan dia ada itu dengan
apa ya, dengan cara yang tidak wajar. Katakanlah orang yang pekerjaannya atau gajinya mungkin hanya 10 juta sebulan, kemudian dalam waktu 5 bulan saja sudah bisa dapat beli mobil yang harganya 1 miliar. Lah ini apakah hal yang seperti ini yang langsung akan ditindak oleh penegak hukum, atau undang-undang ini hanya diberlakukan kepada ASN, pejabat negara ya, atau pemerintahan itu sendiri gitu loh. Abah Celoteh. Iya. Jadi buat kita sebagai masyarakat, karena nanti takutnya begini. Misal nih ada lembaga ataupun yayasan misalkan ya yang baru berdiri sebulan 2 bulan misalkan, masih kecil, kemudian ada bantuan nih dari seseorang dermawan ya, katakanlah uang 1 miliar untuk bantuan kepada yayasan katakanlah atau panti asuhan gitu. Lah, padahal kita tahu panti asuhan ini nih pendirinya ini orang yang ya secara ekonomi mampu, cuma tidak mungkin kalau dia bisa mengadakan uang sebanyak itu gitu kan. Lah, ini kan yang menjadi masalah apabila orang ini tidak tahu ini adalah hasil uang dari hasil kejahatan, kemudian takutnya dia juga ikut terdampak akan undang-undang ini. Kira-kira gimana penjelasannya itu, Abah Celoteh? Kalau saya pribadi, Mas Ji, izin, saya ini mengkhawatirkan RU ini hanya berlaku untuk masyarakat umum. Sementara Itu poinnya. ya, Betul. Ya, poinnya di sementara situ. yang tadinya kita berharap undang-undang ini untuk para koruptor, pejabat korup dan segala macam itu nggak berlaku. Makanya saya menduga faksi yang begitu berat dan begitu lama ini karena di dalam Dewan sendiri terjadi pergesekan di sana untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing. Nah, kalau ini disahkan kemudian berlaku untuk umum, saya paling menentang itu. Kenapa begitu? Loh, tadi benar alasannya itu. Satu itu. Nah, yang kedua, saya khawatir soal penegakan hukum sendiri. Misalnya potensi abuse of power gitu kan. Loh, orang kasusnya botok aja kayak begini gitu loh. Apalagi disahkan undang-undang ini kan gitu. Karena di sini akan ada yang namanya kriminalisasi publik tanpa mekanisme pengawasan check and balance gitu. Jadi ketika aparat penegak hukum diberikan undang-undang ini, dia akan menjadi sapu jagat dan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Terus kemudian ketika vonis pidana dijatuhkan rentan disalahgunakan oleh aparat ini. Lagi-lagi aparat ini kan. Nah, yang ketiga yang lain adalah erosi. Nah, kita kan punya jas praduga tak bersalah nih. Ya kan gitu ya pasti ya. Tapi ketika ada sistem rem di mana perampasan aset itu diberlakukan, ya itu menggeser azas teori pembuktian terbalik. Dan bebannya ya, ketika nanti diserahkan ke publik kayak Mas Ji misalnya, Mas Ji bukan pejabat, kan yang dapat Mas Ji, kan begitu. Makanya saya bilang saya justru mengkhawatirkan kalaupun misalnya mau, ya kan ini kan undang-undang sudah lama tapi tidak transparan dari awal. Saya mendukung disahkan, tapi asal berlakunya untuk khusus, bukan buat publik. Gitu loh, Mas. Oke, saya perjelas saja bahwa gini ya, terkait dengan RUU perampasan aset, karena kebetulan saya baca itu. Jadi begini, semangatnya bukan semangatnya untuk masyarakat sipil, bukan. Tenang Mas Prabu, tenang. Kalau aset Anda banyak, aman itu. Karena Anda bukan semangatnya adalah terhadap penyelenggara negara. Satu, kemudian terhadap pejabat negara. Oke. Yang gitu loh ya, yang ya gitu. Ya, ada yangnya ya. Yang terindikasi melakukan penyimpangan. Ya, diantaranya ada TPPU, pencucian uang, dan sebagainya. Termasuk anggota dewan, itu bagian daripada penyelenggara negara. Karena anggarannya dari anggaran negara. Semangatnya di situ. Jadi teman-teman masyarakat tidak perlu khawatir. Karena begini, urgensinya adalah ketika sudah dipenjara itu para koruptor, ketika sudah diberikan hukuman koruptor, tapi aset-asetnya itu masih ada sehingga masih bisa hidup mewah dia. Hidup mewah di dalam penjara, keluarganya masih menikmati aset-asetnya, gitu loh maksudnya. Nah, dengan adanya RUU perampasan aset ini dimaksudkan untuk memiskinkan. Misalnya
memiskinkan ketika orang tersebut dihukum, ya udah miskin dia di penjara itu, dan di luar juga miskin. Artinya apa? Pengembalian terhadap aset-aset negara itu lebih cepat di situ. Ya, lebih cepat, tidak pakai prosedur ini lelang itu, sudah langsung dirampas untuk negara. Nah, ini yang menjadi ketakutan para mereka itu. Kalau kita mah di luar sini, di luar itu, meskipun Anda punya lahan berhektar-hektar karena memang Anda berjuang pada waktu muda, ya kan, kemudian menikmati di hari tua, itu gak ada masalah ini teman-teman semua ya. Ini semangatnya adalah untuk mempermudah pengembalian aset negara kepada negara yang tadi dikuasai oleh para koruptor itu, penyelenggara negara yang picik ya, itu sekarang dikembalikan kepada negara kembali dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitulah semangatnya itu. Itu semangatnya. Bagaimana pelaksanaannya? Akan gitu. Ya tentu saja ketika undang-undang itu diberlakukan, tentu saja ada teknis pelaksanaannya ya. Yang jelas, satu ya, ditujukan kepada pejabat negara. Dua, penyelenggara negara. Apakah kita masuk? Tidak, karena tidak. Kita ini hanya rakyat. Rakyat yang disusahin, kan begitu. Oke, sabar dulu. Abah Cianjur. Bang. Tadi kan saya mengatakan, jika saja saya yang berada di Jakarta sana, yang memiliki kewenangan untuk itu, saya tidak akan melakukan yang di belakang saya ini, pemblokiran. Cara saya, katanya untuk membuat jerah, kemudian membuat semangatnya jadi turun, harus diblokir. Kalau saya tidak begitu, Abah. Saya akan datangi, Abah. Saya tanya berapa masanya, makannya pakai apa, kita akan support itu. Kita berikan support. Tapi kita juga minta, tolong jaga wilayah saya. Kan begitu ya, Bah? Iyalah. Itu supaya kan kondusif. Silakan, Abah. Jadi dengan teknis masing-masing. Ya. Tadi juga yang dikatakan Bang Ji itu bagus. Cuma yang saya herankan, RUU ini kan sudah bergulir, sudah diusulkan itu belasan tahun kalau menurut saya. Iya. Nah, jadi si legislatif ini reses itu kemana? Harusnya kan dia sampaikan kepada konstituennya. Ini saya lagi nggodok ini nih. Kira-kira masukan dari you apa? Nanti saya perdebatkan di sana. Kalau memang serius. Jadi kesenjangannya ini udah terlalu jauh. Kalau udah begini semacam ada kepanikan. Harusnya nggak usah panik. Toh dia mewakili rakyat, rakyatnya mau datang memberikan support, tolong dong. Ini perampasan aset ini undang-undangnya kapan mau diselesaikan? Bikin hitam di atas putih, gitu kan? Ini ya yang saya simak ya, yang berseliweran itu kan seperti itu. Nah, ada cuma dua tuntutan: hukum mati para koruptor, rampas asetnya, kembalikan kepada rakyat, negara, mekanisme yang ada, ya kan cuma dihimpun doang lah sama negara apa ya kan? Iya. Kesejahteraan masyarakat. Masuk kantong lagi. Iya. Nah ini, nah mungkin tanda kutip rakyat ini yang merasa mewakili ke mereka sudah kurang ada kepercayaan, makanya ini harus diingatkan. Barangkali ini warning aja. Semoga ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Betul-betul fokus kepada aspirasi yang ingin disampaikan dan yang di sananya itu yang berkuasa di Senayan itu tidak dablek gitu. Coba ditampung gitu kan, sehingga ya ini terjadi ada pemblokiran. Itu kan sebab akibatnya dari sana, karena terlalu lama eksekutif sudah menyodorkan berapa kali, legislatifnya ini yang kurang tanggap menurut saya, begitu Bang Ji. RUU-nya sudah jadi kok, tinggal mau atau tidak, kan begitu. Oke Abah, terima kasih Abah, analisa yang luar biasa. Ini kawan-kawan, ini kita kedatangan teman ini, saya tidak tahu ini Jasa Polres. Jasa Polres. Bukan Polres ya. Halo Pak Jasa.
kamu naik nih Pak Jasa. Mau nyampaikan apa nih Pak Jasa? Oke, kita ke Mas Prabu. Mas Prabu, tadi saya sudah jelaskan ya Mas Prabu ya, tujuan semangatnya adalah eh, kepada para penyelenggara negara dan pejabat negara, Mas Prabu. Silakan. Iya, terima kasih Mr. G, Abah Celoteh. Jadi kita paham ya, masyarakat yang di bawah jangan terframing dengan isu kalau ini akan mencelakai masyarakat yang bukan pejabat negara, bukan ASN atau penyelenggara negara ya. Tentunya ini untuk mereka semua. Itu poin yang kita dapat tadi. Ya, kemudian kalau menanggapi Abah Angon tadi, memang analisanya itu luar biasa ini Abah Angon juga ini. Saya juga memiliki keyakinan seperti itu, Abah. Apa kemungkinan jangan-jangan para legislatif kita ini memang semuanya melakukan itu sehingga ketakutan nih, jangan-jangan sedang mengamankan dulu aset-asetnya ini baru disahkan nanti ya. Karena logikanya ya kita lihat Mr. G, banyak sekali undang-undang yang hanya 3 bulan maksimal, seminggu, bahkan ada 3 hari MA itu menetapkan selesai kok. Kenapa ini sudah belasan tahun ya, 35 kali pertemuan di Dewan itu membahas ini nggak kelar-kelar. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Kemudian kan ada juga rapat dengar pendapat ya ke masyarakat tentang ini itu seperti apa. Kok kalau ini tidak pernah diberikan seperti itu, kemudian ketika menetapkan undang-undang yang ya contoh lah perpanjang masa jabatan Kapolri ya, dan apabila presiden masih membutuhkan juga bisa lagi diperpanjang. Apa itu ada RDP? Itu kita nggak tahu itu. Sebentar aja udah selesai itu undang-undang jadi itu. Jadi sebenarnya ini yang salah siapa? Kalau ada masyarakat demo, kenapa pemerintah takut? Kalau pemerintah tidak merasa bersalah, welcome dong. Seperti apa yang tadi disampaikan Mr. G, ya. Kalau ada masyarakat datang ke sana, malah justru nih dihitung berapa masanya, kasih duit, ya, kasih minum, kasih makan. Yang penting damai ya, jangan ribut. Itu kan sudah selesai sebetulnya. Kok sampai diblokir rekeningnya, di jalan bisnya sampai dilempar batu, kemudian ada intimidasi lagi kepada PO-PO pemilik armada ini, dilarang supaya membawa demonstran ke Jakarta. Kalau ada ini baru isu ya, tetapi saya mendengar dari percakapan grup WA-nya orang-orang Pati itu seperti itu Mr. G. Ada obrolan seperti itu bahwa PO-PO-nya itu tidak diizinkan untuk membawa demonstran ke Jakarta. Kalau sampai tetap bandel membawa akan dicabut izin usahanya, itu salah satunya. Nah ini gimana ini menurut Mr. G kalau sudah seperti ini APH kita, pemerintah kita terhadap rakyat? Ini ke saya ya. Mr. G. Ya kan sudah saya bilang, kalau saya nggak begitu, mungkin orang lain yang begitu. Begini. Inilah tindakan-tindakan zaman dulu sebenarnya itu. Saya itu masih ada di dalam situ pada saat itu. Itu saya mendengarkan cara-cara mereka seperti itu. Tapi sejujurnya saya itu nggak setuju. Ada dulu namanya penyekatan. Ngeri itu. Diturunkan sekian personil untuk penyekatan. Jangan sampai ada yang lolos ke Jakarta. Itu dulu. Nah, ternyata cara-cara itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ya, disekat di sini, kemudian di kabupaten ini disekat lagi, diperiksa lagi di ini. Pokoknya miris deh pada saat itu. Nah, ini mulai lagi dengan cara-cara itu, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan ancaman tadi. Nanti kalau kamu tetap begitu, saya tidak akan kasih izin. Nah, itu ketakutan orang sedang berjuang berusaha dengan bis-bisnya itu. Wah, jangan-jangan nanti nggak bisa bayar cicilan, kan begitu. Akhirnya ketakutan. Cara-cara demikian itu nggak bagus. Sama persis dengan cara ini nih. Mohon maaf ya, ini pemikiran yang sangat ini dangkal ya. Udah supaya dia nggak bisa makan, blokir aja rekeningnya. Itu dangkal. Kenapa? Apakah mereka itu orang yang kan bukan di kampungnya sendiri, seharusnya itu nanti dia makan pakai apa, kan begitu pikiran kita. Jangan langsung dah blokir saja, kemudian diusir. Itu kan di sana kalau saya dengar tadi itu sempat beberapa kali pindah-pindah itu karena nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Akhirnya ada teman aktivis yang di Bogor itu
mengajak dia pulang, tidurnya di Bogor itu katanya. Benar atau tidak yang jelas ada itu saya dapatkan. Inilah cara-cara kolonial saya katakan ya. Nggak boleh lagi dilakukan. Kalau ada semacam itu lagi itu ya mohon maaf kita ini jadi mundur. Ya sejatinya biarkan saja dia mau, ini kan biaya-biaya sendiri dia kan. Dengan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kan. Dia mengeluarkan biaya sendiri atas nama rakyat, kemudian rakyat saling patungan. Ngapain kita halang-halangi? Lebih baik kita himbau. Saudara-saudara sekalian, saya menghormati Anda datangnya dari jauh karena punya niat yang suci, maka jangan sampai niat Anda yang suci ini dikotori. Jangan sampai nanti ada penyusup-penyusup. Untuk itu, berikanlah bekal kepada teman-temannya agar besok ketika bersuara, jangan ada yang terpancing. Kan begitu. Himbauan-himbauan itu lebih masuk daripada cara-cara kerja seperti ini yang akan menimbulkan dampak. Ini dampaknya luar biasa loh teman-teman, mohon maaf, dampaknya ini luar biasa. Mengundang simpati aktivis-aktivis daerah lain. Percaya aja, dari Margunda kemarin, tadi kalau nggak salah ya, tunggu sebentar ya teman-teman saya tunjukkan ya. Ini kan, ini nggak ada hubungannya ini. Nggak ada hubungannya dengan rakyat Pati, nggak ada. Tetapi dia simpati. Nih. Ini Depok ya, dari Depok nih. Protes rekening diblokir, ini dari Depok. Ini mengundang simpati ya. Kalau saya dengar dari Banten kalau nggak salah akan datang sekian mobil. Itu namanya mengundang simpati. Nah, apakah mereka menyadari itu dampaknya akan seperti ini? Saya tidak yakin karena tadi berpikirnya secara dangkal. Sekarang nih pihak Bank Mandiri, ya pihak Bank Mandiri ini saya kasih tahu nih. Pihak Bank Mandiri ini ya, gimana sih ini supaya gede nih? Pihak Bank Mandiri ini turun drastis sahamnya. Apakah Bank Mandiri ini menyadari itu bahwa melakukan pemblokiran satu rekening yang isinya ada 80 juta, tetapi dia rugi 80 miliar. Kan berpuluh-puluh kali lipat. Ya enggak teman-teman? Nah ini dampak ya. Saya akan tunjukkan saja ini, karena jasa tidak mau ngomong saya putus. Nah, coba dampak nih. Saham Bank Mandiri terjun bebas, buntut blokir rekening donasi Mas Botok. Apakah ini masuk dalam pemikiran mereka? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena yang dituju adalah biarkan Botok dan kawan-kawan tidak bisa makan, tidak bisa beraktivitas. Itu aja tujuannya. Tidak melihat dampak lain. Begitu, Mas Prabu. Silakan. Ya, terima kasih Mr. G. Ya, memang dari apa yang disampaikan Mr. G ini berarti poinnya justru kesalahan ini malah diakibatkan semuanya itu disebabkan oleh APH itu sendiri, Mr. G. Ya kan? Ya. Jadi masyarakat yang sebetulnya ingin datang dengan cara baik-baik, menyampaikan aspirasinya, suaranya ke rumah kita sendiri ya, rumah kita itu Dewa di gedung DPR itu sendiri, tetapi diperlakukan seperti itu. Ya, ini malah justru memicu masyarakat kebanyakan, masyarakat yang lain ya, yang akhirnya yang tadinya mungkin apatis, tidak peduli atau hanya sekedar ya silahkan. Lah sekarang malah berani menyuarakan ini Mr. D. Iya. Jadi kekhawatiran ini malah justru pemerintah yang tadinya merasa khawatir akan terjadi ya mungkin bisa ada yang merasa akan seperti 98 ya, kekhawatiran seperti itu yang dari pemerintah sendiri justru akan menanggulangi, malah justru ini malah memperkeruh ini, menambah semangat masyarakat itu sendiri untuk bisa melaksanakan aksi ini. Jadi ya kita gimana ya kalau saya mau sampaikan ya, semuanya tergantung dari APH kita sebetulnya Mr. G. Tanggapan pemerintah itu juga mau seperti apa terhadap rakyatnya. Iya, semua berkaitan dengan
ini motif ya, motif untuk pemblokiran ini, kan kita tahu terkait dengan pemblokiran rekening itu ada tata caranya. Tata cara itu sudah ditulis dalam undang-undang. Tadi sudah dijelaskan kok semuanya, jadi Abah Celoteh, dari Abah Cianjur, Abah sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan pemblokiran itu ada tata caranya. Apapun namanya, apakah itu penundaan, pemblokiran. Saya tanya kepada teman-teman nih di bawah supaya ikut berpartisipasi, memberikan dukungan moral ya minimal. Saya tanya kepada teman-teman, apa bedanya Mr. Z melarang sama tidak memberi izin? Apa bedanya? Dua ini ya, coba. Aku melarang, aku tidak memberi izin. Apa bedanya? Sami mawon, podo ae. Sama juga ini. Aku blokir. Aku tunda. Ya podo ae. Dampaknya ya sama. Meskipun kamu mau kotak-katik bahasanya, dampaknya itu sama. Sama juga saya bilang, jangan. Tidak saya izinkan. Ya podo ae. Ngono loh. Iya, coba ya. Aku tadi dilarang. Udahlah saya bilang main sepak bola, mau ke lapangan. Kenapa? Nggak main bola di situ. Dilarang, satu. Kemudian yang berikutnya, bahasa berikutnya. Kenapa nggak main? Tidak diberi izin. Silahkan teman-teman terjemahkan itu. Uang saya mau transfer ke Abah,